Jadi emas, perak itu dizakati dengan beberapa syarat. Pertama, syaratnya emas atau perak itu tidak jadi perhiasan yang dibolehkan. Shalli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Salisan zakatun naqdi. Yang ketiga yaitu zakatun naqdi, zakat nakad. Yang pertama zakat ternak, yang kedua zakat buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan yang ketiga adalah zakat nakad. An-naqdu, nakad itu artinya huwa dzahabu wal fiddah, emas dan perak. Wa kadzalika ma yaqumu maqamahuma al-an min al-awraqin naqdiyyah karriyal wad dolar. Dan seperti demikian sesuatu yang menempati pada tempatnya emas dan perak daripada uang kertas seperti rial, dolar, rupiah, dan seumpamanya. Di dahulu duit orang dahulu itu berupa dirham terbuat daripada perak, dan dinar terbuat daripada emas. Nah sekarang duit macam itu kalau ada lagi tinggal kertas, namun nilainya sama aja lawan emas dan perak itu. Jadi duit kertas termasuk juga yang wajib dizakati. Syurutu wujubi zakatin naqdi, bermula syarat wajibnya zakat nakad tadi, emas perak tadi. An la yakuna hulyan mubaha, bahwa tidak adalah emas atau perak tadi hulyan mubaha, pakaian perhiasan yang dibolehkan. Wal hulyul mubah, perhiasan yang dibolehkan, huwa yaitu ma'u'idda, sesuatu yang disediakan, lil isti'malil mubah, untuk memakai yang dibolehkan, walau bi ujratin, sekalipun dengan upah siwa, au i'aratin, atau dengan meminjamkan. Jadi emas, perak itu dizakati dengan beberapa syarat. Pertama, syaratnya emas atau perak itu tidak jadi perhiasan yang dibolehkan. Jadi kalau emas itu sudah jadi gelang, sudah jadi kalung, dan dipakai dibolehkan, maka itu tidak dikenakan zakat. Sekalipun dengan disiwakan, kita misal berulah gelang daripada emas untuk disiwakan atau untuk diminjamkan, nah itu kena zakat. Fakharaja bihi thalathatun, keluar dengan yang demikian itu ada tiga. Al-hulyu wairul musta'mal, pakaian yang tidak dipakai, itu kalkanzi, seperti simpanan. Ini orang berulah galang, berulah kakalung, berulah galang batis, berulah macam-macam, tapi kada segan dipakai, hanya untuk disimpannya. Nah ini kena zakat. Ini kena zakat. Termasuk kena zakat juga wal hulyul makruh, perhiasan yang dimakruhkan, kadabbatin kabiratin lil hajah,
seperti dabbah, panambal yang besar, lil hajat, untuk hajat. Wal huluyul muharram, pakaian yang diharamkan, kalladzi yalbasuhur rajul, seperti yang memakai akan dia oleh laki-laki. Laki-laki berulah galang saun 100 gram, dipakainya ini begalang laki-lakinya, walaupun itu pakaian tetap kena zakat. Kenapa? Karena nang memakai itu laki-laki, jadi ngarannya itu perhiasan yang diharamkan. Walladzi fihi israfun fahisun minal mar'ah, dan juga keluar juga, artinya ini dizakati juga walaupun perhiasan dan sesuatu yang padanya itu melampau batas yang jahat. Ini baulah galang ganal pada orang, baulah kakalong ganal pada orang. Nah ini karena zakat, zakatnya samuaan dizakati. Misal ulang di kampung kita ini paling-paling orang baulah galang itu 100 gram, adanya kada baulah gram 200 gram. Nah melewati kebanyakan orang, melewati. Nah maka itu adalah hukumnya kena zakat. Wa ma fihi tamasil, dan sesuatu yang padanya itu ada tamasil. Misalnya baulah galang, di galang tuh ada gambar-gambar. Misal diukir di galang tuh ada gambar ular, misal di galang itu diukir ada gambar manusia, misal galang itu diukir ada gambar buaya. Itu adalah hukumnya haram, menjadi wajib dizakati. Fatajibu zakat fi kulli ma taqaddama. Kama qala sahibu safati zubat wa dhahabi wa fiddatin ghairi huli jaza walau ujjira lil musta'mili. Jadi yang pertama syaratnya emas perak itu dizakati, itu kada perhiasan. Yang kedua ayat beluwan nisab, sampai nisabnya. Nisabuz zahab, nisabnya emas itu ialah 20 mithqalan khalisah, 20 mithqal murni. Wal mithqal, satu mithqal itu kuflatan wa nisbah. Fal ishruna mithqala, maka 20 mithqal itu sama dengan 30 kuflatan. Wal kuflatu sama dengan usra uqiyah. Jadi 20 mithqal sama dengan 3 awaki, al-uqiyah sama dengan 28 gram. Jadi an-nisab, nisabnya emas itu sama dengan 28 kali 3 sama dengan 84 gram takriban, kurang lebih. Jadi kalau kita berisian emas nang kada perhiasan sampai 84 gram, berarti itu sudah nisab ngarannya. Menurut sebagian ulama ada yang mengatakan 75 gram 900 mili, ada juga pendapat. Nisabul fiddah, adapun nisab perak yaitu 200 dirham, sama dengan 210 kifal, sama dengan 21 uqiyah. An-nisab, nisabnya sama dengan 28 kali 21 sama dengan 588 gram takriban. Jadi kalau perak nang kada jadi perhiasan, tentunya perak nang beluk, nah itu nisabnya 588 gram. Menurut satu pendapat ulama lagi mengatakan 567 gram. Yang ketiga, ayyam dia haulun kamil ala bulughin nisab, bahwa berlalu 1 tahun penuh atas sampai senisab. Jadi kita berisi emas 84 gram itu setahunan pol, kada kurang. Nah, hanya wajib dizakati.
Nah sekarang kalau duit macam apa menghitung? Apakah menghitung perak atau menghitung emas? Menurut pendapat sebagian ulama bahwa yang paling baik itu adalah dihitung menurut perak. Jadi perak 588 gram dikali misalnya 3.000 rupiah, duitnya sekitar 1.700.000-an lah. Nah jadi kalau kita berisi duit 1.700.000 lebih sedikit, tagana duit itu 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau kita umpat perak, nah kalau kita umpat emas berarti 84 gram kali umpamanya emas 175, perak 15 juta. Jadi kalau kita umpat di emas, bila ada berduit 15 juta, tagana setahunan, hanyar wajib zakat. Tapi oleh ulama-ulama disebutkan yang paling baik itu umpat perak, nyata selamat. Menabung duit. Ada duit 2 juta, berisian umpamanya, simpanin di lemari. Setahun, tagana, nah duit itu dizakati. Kalau kita umpat yang lebih apik, umpat hitungan perak. Nengalih duit itu menghitung orang menabung. Menabung misalnya sehari buati 10.000, buati 10.000 tabungan nih, tabungan hayam, buati 10.000, 10.000 buati. Kayaknya di terkumpul duit di situ 1.700.000 kurang lebihnya, berarti karena lah zakat belum, karena zakat karena belum sampai setahun nang 1.700.000 ini sampai setahun, ini harus sampai setahun maka dulu 1.700.000 ini. Nah jadi supaya nyaman, jangan ngalih menzakati itu. Bila sudah tabungan ini sampai 1.700.000 sekian, lebih sedikit asing akan mengkara pulang hayam sebuting. Tulis ini tanggal 1 bulan Januari duit ini sampai nisab. Nah tulis itu ketika gara-gara duitnya mengkara pulang tabungan sebuting, tabung pulang, tabung. Nah sampai kena pulang 1.700.000. Nang ini setahun sudah hitungannya, keluarkan zakatnya ini. Ini belum dizakati karena ada sampai setahun lagi. Nah macam itu, maka kalau menabung itu nang lebih nyaman dan lebih baik, kada usah mahadang haul, tabung duit, tabung sampai setahun duitnya, bila cukup nisabnya keluarkan zakatnya berapa duit nang ada. Karena tambahi pulang tabung sampai 2 tahun kita hitung berapa duitnya, keluarkan zakatnya. Nah itu lebih ihtiyat, lebih baik. Cuma kalau nang sebujurannya ya macam tadi, bila sampai sudah tabungan ini 1.700.000 sekian, tutup dulu, tutup, tulis ini pada hari anu tanggal sampai sekian. Nah, amanakan ini bahasa pulang menabung. Wal wajibu fihi, bermula yang wajib padanya rubu'ul usyur, 1/40 atau 2%, setengah. Wa mazada fa bihisabihi, dan yang lebih maka dengan hitungannya. Jadi kalau kita berisi duit misalnya 2 juta, berapa zakatnya? 1/40, berarti 50.000. Kalau berisi duit 2 juta setahun tagana, nah dikeluarkan zakatnya 50.000 rupiah. Bisi duit 2 miliar tagana setahun, berapa zakatnya? 50 juta. Ayam di haulun kamil, bahwa berlalu 1 tahun yang sempurna ala bulughin nisab, wal wajibu fihi rub'ul usyur wa ma zada fa bihisabihi.
bahari belajar itu 1/40 ya. Jar guru dahulu melajari duit 1 juta, zakatnya 1/40 berapa? Jadi 1 juta itu dibagi 40. Nah sebahagian dijakatakan, sebahagiannya dikeluarkan zakatnya. Ada juga yang melajari 1 juta itu bagi 10 berapa? 100.000. 100.000 bagi 4 1.000. Nah 1.000 itu yang dikeluarkan zakatnya. Kama qala sahibu safati zubat ishruna mithqalan nisabun lidzahab wa mi'ata dirhami fiddatin wajab fi zaini rub'ul ushri liman wal fi zaini rub'ul ushri law min ma'din wa mayazidu bil hisabil bayyin. Rabi'an yang keempat zakatul ma'din, zakat tambang. Zakat tambang huwa ma yustakhraju minal ardi bi mu'alajatin minal makan alladhi khalaqahu Allah bihi biwasitatil alat wa ma'addatil hafri. Ma'din tambang. Tambang itu adalah sesuatu yang dikeluarkan daripada bumi dengan usaha dari tempat yang Allah ciptakan tempat itu padanya dengan perantaraan alat-alat dan persiapan-persiapan menabung, mendulang. Orang mendulang emas, mendulang perak. Syurut wujubi zakatil ma'din, syarat wajib zakat itu tambang. Isnani ada 2. Pertama ayyakuna zahaban aw fiddah, emas atau perak. Orang mendulang emas, mendulang perak, itu aja yang berzakat. Pala zakat bi ghairihima, tidak ada zakat pada selain keduanya. Orang mendulang intan, dapat intan kayak genggam, kan ada berzakat. Mendulang tembaga, mendulang apa lagi, ada zakat. Yang zakat itu cuma 2, emas dan perak. Pala zakat tapi ghairihima, tidak ada zakat pada selain keduanya. Minal ma'adin, daripada tambang, kal bitrol, seperti minyak, wan nuhas, tembaga, masuk batu bara. Nah, itu kan ada zakatnya menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut ada mazhab lain, kalau pada saya Imam Ahmad bin Hambal mengatakan seluruh hasil bumi tambang itu wajib zakat. Emas kah, perak kah, minyak kah, batu bara kah, gas kah, apakah, bila hasil bumi di bawah tanah itu diambil, itu karena zakat. Itu mazhabnya Hambali kalau pada khilaf itu. Kalau Syafi'i ada emas dan perak saja. Yang kedua ayyakuna nisaban, bahwa sampai senisab. Pala zakat fi madunan nisab, tidak ada zakat yang kurang senisab. Nisabuhu, nisabnya itu ma'din, nisabuz zahab wal fiddah, sama. Mendulang emas kita, dulang, tak kumpul dapat 84 gram. Nah, wajib dikeluarkan zakatnya. Kada mahadang tahun ini zakatnya ketika itu juga dikeluarkan. Mahadang setahun diganakan kada. Mendulang emas, mendulang perak, begitu sampai tak kumpul ukurannya banyaknya, sampai nisabnya langsung dikeluarkan. Berapa dikeluarkan? Al wajibu fihi rubu'ul usyur, sama 1/40 juga atau 2% setengah. Kazahab wal fiddah, sama. Khamisan yang kelima zakatur rikaz, zakat rikaz. War rikaz huwa dafinul jahiliyah, yaitu harta patakan, harta karun. Minaz zahab wal fiddah juga, tapi emas perak juga. Syurut wujubi zakatir rikas, syarat wajib zakat rikas arba'atun 4, ayyakuna zahaban aw fiddah. Pertama emas atau perak. Bisa kita menambuk harta karun, dapat emas atau perak, nah itu dizakati. Yang kedua ayyakuna min dafinil jahiliyah, bahwa itu harta patakan orang jahiliyah, orang nang kada Islam.
patakan zaman Jepang, patakan zaman Belanda, patakan zaman Portugis, bahari-bahari kala itu. Wa yu'lafu dzalik, dikenal yang demikian bi alamatin dengan alamat kasmi malikin seperti nama raja, au daulatin jahiliyah atau daulah jahiliyah. Wa amma iza kana min dafinil Islam, bila mana itu patakannya patakan Islam, au juhila haluhu atau kata diketahui keadaannya, fa hukmuhu hukmul luqatah, maka hukumnya adalah hukum barang tercicir. Merabuk harta karun, ditabuk dapat, cuma kada tahu ini ampunnya zaman Jepang kah, Belanda kah, atau zaman Islam kah, kada tahu. Nah, itu sama hukumnya harta barang tercicir. Kayak apa hukum barang tercicir? Kayak itulah, diumumkan, diberitahukan di mana-mana. Yang keempat, ayyakuna fi ardi mawatin, bahwa itu patakan jahiliyah tadi di bumi nang mati, artinya bumi nang kadada ampunnya, au fi milkin, atau pada milik huwa ahyaha, yang dia menghidupkannya. Watajibu zakat, maka wajib zakat alal malik, atas orang yang memiliki, ini da'al ihya, jikalau dia mengaku menghidupkan tanah di tanah hutan, tanah hutan yang belum ada pemiliknya, itu boleh kita memiliki kalau menurut peraturan agama. Kayak apa cara memilikinya? Kita hidupkan tanah itu di kandang, antaliha mengandang pagar di kandang, ini ngarannya tanah kita. Jadi orang bahari arti mawawar tanah. Kita kandang tanah di hutan itu, kita tabuk nih tuh, kita tabuk, ada patakan emas, perak, macam-macam, diperiksa, ini patakan zaman Belanda. Nah, ini ampun kita jadinya, ampun kita, dan kita keluarkan zakatnya. Amun kita nukar tanah di sini, di kota-kota sini, mana nukar tanah karena perumahan kan, nukar misalnya lawan si A, nukar kayak tabuk, ada harta karun tuh, ada ampun kita, ampunnya, ampun tanah asal siapa? Kita nukar tanah kan, nukar patakan itu kada kalau. Nah, jadi nang patakan ini bisa kita miliki kalau andaknya di tanah mati, tanah nang kada ada ampunnya, kita miliki, kita hidupkan. Fatajibu zakat 'alal malik ini da'al ihya, wa illa fayurja'u, dikembalikan ilal muhyil awal, kepada yang menghidupkan pertama. Fa in ankar, jikalau dia mengingkari, fayusrafu, maka diserahkan li baitil malil muslimin, bagi harta, bagi baitil mal. Wala yushtaratu mudiyul haul, tidak disyaratkan berlalunya tahun firrikas wal ma'din, bal tajibu zakatuhuma, bahkan wajib zakatnya keduanya itu, tambang mendulang dan rikas patakan ini, pilhal pada ketika itu juga. Wal wajibu fihi, berapa zakatnya? Al khumsu, 1/5. Banyak zakatnya, 1/5. Jadi kalau nyebulih misalnya emasnya saon, berapa zakatnya? 20 gram lah. Nah, 20 gram zakatnya. Kama qala sahibu safati zubat, wa fi rikazin jahiliyin minhuma al-khumsu halan kaz-zakati qusim. Nah, sadisan zakatu urudit tijarah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الوقت الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في نبيين. اللهم صل على سيدنا محمد في نبي المرسلين.
اللهم صل على سيدنا محمد في النبي الأول أجرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الرحمن الرحيم استجب لكم وأنا يا الله بقبول ببركة مش الحرام في مكان رسول الله أنت الرحمن اهد لنا برحمتك وسهل مكان نبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة في روضة. يا الله يا الرحمن الرحيم استجب لكم وأنا الله بقبول ببركة مش الحرام في مكان يا رسول الله أنت الرحمن اهد لنا برحمتك وسهل مكان نبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة في روضة. السلام عليك يا رسول الله وسلام وبتول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا جبريل عليه السلام نقلناك ذلك وكهف بعدك رحمتك يا ارحم الراحمين. ثم الى روح محمد ابدوي النور على النور الحي يوم الله حدث سبقاتك وعيسى كاتب من محمد محاجم عيسى محمد اذا ببكر عشر وجمع سمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفره ابو بكر ان سب الولد اولادنا وشيء قبل العمل من الانتقاد برحمتك يا ارحم الراحمين. ثم الى روح ابو بكر الحبشي ثم الى روح بنت حلال سنغافوره الله بيستن عيد سبات كرتة أبي من عيد الحبشي ولي الله تعالى وجميع المسلمين سيمات برحمتك الرحيمين. ثم الى روح حبيب علي بن علي من رضي الله تعالى وجميع المسلمين الحبشي وجميع المسلمين سيمات برحمتك الرحمين. يا اولادنا وما شئنا وغفرت العاملين وان الجواد برحمتك الرحمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي الانوار رسول الاسرار والدنيا الاخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وليظهر وصف الاهجر الذي من الله ظالم. اللهم صل على النبي الانوار رسول الاسرار والدنيا الاخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وليظهر وصف الاهجر الذي من الله ظالم. اللهم صل على النبي الانوار رسول الاسرار والدنيا الاخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وليتواصل بالله والهدى من عباده. اللهم ربنا نسألهم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا نسألهم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا بلغة نكون من الحاسين. اللهم صمت يا الله باطن بالعلم وسعة بالجسم وسعة بالجسم ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوينا عنا من شر الموت. اللهم حوينا عنا من شر الموت. اللهم حوينا من شر من العذاب. ربنا اغفر بعد لدنك رحمتك انك انت الوهاب. اللهم اهدنا بهداك وتجعلنا ممن حلف عمك وعصاك. اللهم انا فجر الله. اللهم اسرفه وافتح بها ذنوب وتسبع العيوب وتسجل بالايمان شوف. اللهم فرج امتي سيدنا محمد. اللهم فرج امتي سيدنا محمد واستوعب امتي سيدنا محمد وارحم امتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا نعيم يا مقيم برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله وسلم على النبي احمد المصطفى سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله وسلم على النبي احمد المصطفى سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله وسلم على النبي احمد المصطفى سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يراجعون شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله